Halo, selamat malam pemuda yang dikasih Yesus Kristus pada malam hari ini. Kita kembali beribadah online lagi bersama kami, Galaksi. Dan kami bersuka cita karena Anda telah menonton kami untuk beribadah online bersama-sama dengan kami. Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Oke, pada malam hari ini kita akan memulai ibadah kita. Tapi kita akan mengawali ibadah kita ini dengan doa. Saya persilakan untuk Kak Pipin membawa doa kita. Rekan-rekan muda, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada saat malam hari ini kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, di mana pada malam hari ini kami mau memulai ibadah kami di rumah kami masing-masing ya Bapa. Biarlah Tuhan memberkati waktu ibadah kami malam hari ini dari awal hingga berakhirnya. Segala sesuatu yang kami lakukan, baik itu puji-pujian kami, penyembahan kami, firman Tuhan yang nanti akan kami dengarkan, biarlah semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati setiap rekan-rekan kami yang mengambil pelayanan, Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi teman-teman yang ada di rumah saat ini. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami malam hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, rekan-rekan muda, kita akan memuji nama Tuhan. Sebelum itu, kita bersyukur buat apa yang Tuhan berikan pada kita selama seminggu ini. Haleluya. Kita akan mengangkat sebuah pujian yang berjudul Hari Ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, satu kasih, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyikan pujian ini dari awal ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu kasih, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, sekali lagi. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Puji Tuhan, sukacita bagi kita dan Tuhan juga. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Beni. Sebelum itu, kita akan satukan hati kita dengan lagu yang berjudul Dengan Apa Akan Kubalas.
Kita satukan hati kita. Kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita puji Dia, kita sembah Dia. Engkau baik Tuhan, Engkau selalu baik. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas Tuhan? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku membalas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku Tuhan, hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita angkat lagi pujian-pujian yang lain. Kita buka hati, kita buka pikiran kita atas firman. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Dengan apa ku balas Tuhan? Apa akan ku balas segala segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas oh segala kebaikan-Mu. Oh Tuhan, segenap hatiku menyembah
Terima kasih Tuhan. Saya persilakan untuk Kak Beni membawakan firman Tuhan. Shalom Sobat Muda, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kakak akan sampaikan malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kami sebagai anak-anak muda-Mu dan kami bisa lakukan dan terapkan di dalam kehidupan kami sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman-Mu, haleluya. Kami sudah berdoa, amin. Sobat muda yang kakak kasih dalam Yesus Kristus, malam hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus pasal 15 ayat 33, kakak akan bacakan bagi kita. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Firman Tuhan ini kakak angkat dalam satu tema, menumbuhkan kedewasaan rohani, menumbuhkan kedewasaan rohani. Karena bulan ini gereja kita mengangkat tema tentang gereja yang dewasa. Jadi pada malam hari ini kita berbicara tentang menumbuhkan kedewasaan rohani. Orang Kristen yang dewasa rohani selalu memperhatikan hubungannya dengan Kristus. Itu utama, itu paling utama. Bagaimana dia memperhatikan hubungannya dengan Kristus? Itu yaitu lewat firman Tuhan, doa, dan persekutuan. Ini adalah satu kerinduan besar orang Kristen yang dewasa secara rohani. Nah, hal ini akan menghasilkan apa? Kalau kita dekat sama Tuhan lewat firman-Nya, merenungkan lewat doa dan persekutuan, kita akan bertumbuh di dalam kekudusan. Ini penting sekali di dalam kehidupan seseorang Kristen, kekudusan itu penting sekali. Kemudian mengenal Kristus lebih dalam, sehingga tidak mudah disesatkan, tidak mudah untuk kehilangan harapan, tidak mudah untuk murtad, karena kita sudah ada di dalam masa akhir zaman. Firman Tuhan katakan bahwa pada akhir zaman akan ada penyesatan, akan ada gelombang murtad. Kalau memang ada seperti itu, kakak harap jangan kalian. Memang ada, tetapi jangan sampai kalian termasuk di dalam itu ya. Jadi firman Tuhan yang menguatkan kita akan juga menghasilkan buah matang. Nah, itulah kedewasaan rohani. Hasilkan buah apa? Buah-buah apa yang kita hasilkan? Yaitu perbuatan yang benar, perbuatan yang Tuhan kehendaki, kesaksian hidup yang baik dan benar. Itu adalah buah-buah kehidupan orang-orang yang dewasa di dalam kerohanian. Kemudian apa lagi? Melayani Tuhan. Jadi di dalam melayani ini mencakup banyak hal. Beribadah itu juga melayani. Nah, sekarang kita sudah terbuka untuk bisa datang beribadah. Jangan takut. Kalau Tuhan izinkan kita sudah beribadah di gereja, walaupun pemuda-mudi belum, tapi kan ibadah umum sudah, silakan datang. Jangan jadi alasan. Takut virus, tapi kalau jalan yang lain kita berani. Nah, seharusnya kita bersyukur karena kita sudah dibukakan peluang untuk bisa datang beribadah. Kita selama ini rindu. Ayo teman-teman, ajak lagi teman-teman yang lain untuk kembali setia dalam persekutuan. Dan kemudian dalam melayani Tuhan apa? Kita juga memberi untuk pekerjaan Tuhan. Selama kita hidup kita diajar oleh Tuhan bagaimana memberi, karena memberi adalah lebih bahagia, bukan? Itu firman Tuhan katakan adalah lebih berbahagia jika Anda memberi. Namun masalahnya kita kadang-kadang tidak memperhatikan pertumbuhan rohani kita saat ini. Ya, kadang-kadang kita melihat ada contoh-contoh yang terjadi di dalam dunia ini atau bahkan di lingkungan kita. Ada orang yang pribadinya
Dulu setia, wah luar biasa, rohani sekali. Tetapi sekarang tidak lagi setia, malah berbalik 180 derajat atau beberapa derajat. Pokoknya berbalik total. Dulu setia, sekarang tidak. Dulu baik, sekarang tidak lagi baik. Dulu anak Tuhan rohani, sekarang tidak lagi rohani. Malah berkumpul di dalam perkumpulan-perkumpulan yang tidak memuliakan Tuhan. Bahkan kebiasaan-kebiasaan duniawi menjadi akrab di dalam kehidupannya. Nah, ini masalah. Kemunduran seperti ini seakan-akan membuat kita melihat, wah, apakah anak-anak Tuhan seperti ini? Inilah salah satunya yang Tuhan sudah nubuatkan. Tuhan Yesus katakan akan ada gelombang murtad. Tapi katakan jangan kita, jangan kalian. Mungkin dunia iya, tapi jangan sampai kita. Tapi kalau kita melihat yang seperti ini, jangan juga kita terpengaruh. Amin. Nah, kemunduran seperti ini ada banyak faktor. Tetapi ini juga bisa membuat mungkin kita sebagai anak-anak yang saleh kayak gitu ya, anak-anak yang taat, yang rohaninya bagus, katakanlah, wah lelah rasanya menjaga kekudusan, lelah rasanya mau hidup lurus-lurus. Jangan katakan seperti itu. Ada orang yang lelah, terjerumus dalam dosa, tidak bisa keluar. Anda yang tidak pernah terjerumus, jangan merasa lelah hidup di dalam kebenaran. Itu hanya bisikan iblis, katanya, masa lurus-lurus terus, masa jadi anak soleh terus, sekali-sekali agak nakal kayak gitu. Nggak seimbang rasanya, harus hitam putih seimbang. Tidak, kudus-kudus tetap, putih-putih tetap. Amin. Justru kita kan berjuang. Kalau kita jatuh dalam dosa, cepat kita berdoa minta ampun. Itu penting sekali. Nah, kakak mau katakan tadi ada faktor-faktor penyebab kemerosotan seperti ini. Dulunya baik, sekarang tidak baik. Ya, ada beberapa faktor. Ini faktor pekerjaan iblis semuanya. Kalau kita lihat pekerjaan iblis ini tujuannya menjauhkan anak-anak Tuhan dari hadirat Tuhan. Contohnya Adam dan Hawa dikasih tempat bagus, dikasih berkat luar biasa, dikasih rumah tangga Adam dan Hawa, diberkati luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Masuk iblis menggoda dan mereka jatuh dalam dosa. Betul enggak? Jadi faktor utama yang membuat kita terjerumus adalah godaan setan. Iblis gunakan saat ini apa? Apakah dia jadi ular lagi? Oh, kalau ular sekarang ini datang di depan kita mau goda kita, kita potong ya kan, jadi RW. Tetapi apa yang dibuat oleh iblis? Dia buat seperti apa? Dia buat pergaulan buruk di antara kita. Kita sebagai anak Tuhan ada di lingkungan bagus, lalu dia datangkan pergaulan yang buruk. Sehingga kita lihat dan pergaulan yang buruk ini akhirnya merusak kebiasaan kita yang baik. Ini yang sering terjadi di dalam lika-liku kehidupan anak Tuhan. Mungkin mungkin kita katakan di dunia ini dikatakan oh ini enggak buruk. Ya seperti nongkrong-nongkrong, minum-minum, kasih hangat-hangat badan kak kayak gitu ya kan. Atau merokok-merokok, apa sih pengaruhnya dengan rokok? Tuh saya tetap berbuat baik, toh tetap juga saya menolong, toh tetap saja saya menjadi pribadi sosial yang baik sekali, walaupun kebiasaan-kebiasaan ini kan ya ini tergantung saya. Iya, kita memang katakan ini jadi relatif, keburukan itu relatif. Apalagi seks, dosa pornografi, apa sih yang saya buat salah terhadap orang lain? Ini kan pornografi bagi saya sendiri saja. Ya kita katakan mungkin ini keburukan yang relatif yang kakak mau katakan tadi. Mungkin dunia katakan oh ini enggak buruk, ini biasa saja, ini kan urusan diri saya pribadi, tidak ada masalah dengan kalian orang lain. Tapi di mata Tuhan itu buruk. Ini masalahnya. Di mata Tuhan tetap dosa adalah dosa, tidak ada toleransi. Nah, di mata dunia memang dipuji-puji. Wah luar biasa, keren, jempol. Kalau minum
berbotol-botol, tidak mabuk, wah hebat, luar biasa, dipuji dan keren. Apalagi kalau bisa mencuri, apalagi kalau kita bisa melakukan kejahatan, wah dipuji, wah hebat sekali dia begitu hebat dalam kejahatan. Di dunia dipuji, tetapi di mata Tuhan tidak. Ini masalah. Sobat muda, kamu perlu tahu kehidupan yang jauh dari Tuhan adalah hidup di dalam kutuk. Adam dan Hawa dikeluarkan apa? Dikutuk. Ya kan? Semua yang dilakukan jadi berat. Nah, supaya kita tetap memelihara iman dan menumbuhkan rohani kita menjadi dewasa, kita harus memiliki komunitas yang baik. Kita harus menjauhi persekutuan, perkumpulan yang tidak benar. Tadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka kita tinggalkan itu. Cari komunitas yang membangun. Atau kita buat komunitas yang positif. Kumpul yang positif. Yang memiliki aktivitas yang baik. Dan membangun pribadi kita bermanfaat lah paling tidak. Dan yang paling penting kerohanian kita. Jika memang lingkungan kita memang seperti buruk yang kakak katakan. Teman-teman kita semuanya begini, merokok, minum, dan sebagainya. Malas beribadah rata-rata, ini generasi mau seperti apa? Anda mau bawa generasi ini seperti apa? Jangan terjerumus seperti itu. Harus Anda berpikir, apa arah hidupmu? Doakan dirimu sendiri. Teman-teman, kakak mau ajak. Kalian memikirkan ini. Bukankah kita harus, memang harus memikirkan juga diri kita. Kalau kita terjadi kemerosotan, di situ Anda harus merenungkan apa arah tujuan hidupmu. Mau jadi apa kamu ini ke depan? Mau jadi seperti apa dalam rencana Tuhan? Coba tanyakan itu. Bawa dalam doamu. Situasi memang bisa jadi alasan untuk kita mundur dalam iman. Mungkin karena keluarga, orang tua kita jadi alasan, teman, mungkin juga gereja kita bisa salahkan, bahkan Tuhan sekalipun kita marah dan membuat kita memutuskan untuk mundur dalam iman sehingga tidak bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Tetapi kakak mau katakan, ayo bangkit, bangkit. Tinggalkan pikiran seperti itu. Itulah ular, iblis. Dia masuki Anda sehingga Anda tidak mau lagi dalam persekutuan. Anda tidak mau lagi melayani. Anda tidak mau lagi hidup dalam doa dan firman Tuhan. Tumbuhkan kembali rohanimu, sahabat muda. Bangunlah hubungan pribadimu dengan Tuhan Yesus. Dimulai dengan doa yang sederhana seperti ini. Tuhan Yesus, ampuni saya. Pulihkan hidupku, jadikan aku sesuai dengan kehendak-Mu. Doa sederhana seperti itu tiap hari tidak masalah. Kalau besok kau masih terulang lagi, ulang lagi. Kenapa kakak mau bicara seperti itu? Kakak punya pengalaman hidup seperti itu. Makanya kakak mau bagi, supaya jangan kalian sia-siakan kehidupan masa mudamu. Ini kesempatan sekarang untuk engkau menumbuhkan kedewasaan rohanimu dengan hubunganmu yang kau pulihkan dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus untuk firman-Mu yang menguatkan kami sekalian. Kiranya firman Tuhan ini memimpin kami untuk mengingatkan kami untuk menjauhkan diri dari pergaulan yang buruk, tetapi mendekatkan kami dalam pergaulan yang baik. Karena dalam komunitas yang benar, persekutuan yang benar, kami akan terus bertumbuh dan dewasa dalam iman kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan, shalom. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Beni tadi. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum itu kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yang diiringi oleh lagu Gunung Batuku. Hey! Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku
Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Tentu di dalamku, walau badai menerpa dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Hey, kita akan puja dari awal, sama-sama, men. Woo! Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kau di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Hey! Haleluya, puji nama Tuhan, amin. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami berterima kasih ya Bapa atas kasih setiamu, atas anugerahmu yang telah kau berikan kepada kami selama 1 minggu ini. Bapa, pada hari ini dan pada saat ini juga ya Bapa, kami sudah menjalani ibadah online dengan penuh sukacita dan penuh dengan rahmat yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Tolong simpankan dan tanamkan di dalam hati kami agar firman yang telah disampaikan dengan pujian-pujian yang sudah kami nyanyikan ya Bapa akan tertanam di hati kami dan akan menjadi berkat bagi di hari-hari ke depannya ya Bapa. Bapa, kami telah berdoa ya Bapa dan kami mengucap syukur padamu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami telah mengakhiri ibadah ini. Haleluya, amin.